TikTok, jadi kita bisa fokus selain di suara kita bisa fokus di acting kita. Jadi kalau suara kita itu nggak terlalu ngisi, acting kita dapat, itu masih hidup. Nah kalau yang live voice act ini itu nggak bisa nolong kalau suaranya nggak ngisi. Jadi suaranya benar-benar harus genuine dan harus jujur menceritakan apa yang dirasakan dengan dialog itu. Makanya proses untuk menuju recordingnya kita persiapannya 1 bulan, sama ngulang-ulang lagi sampai akhirnya itu masuk semua rasanya, jiwanya hidup. Karena yang mau kita bangunkan kan suara sebuah karakter gitu. Kalau cuma ngedabing-dabing doang, saya pikir banyak yang acting. Tapi kalau untuk ngisi suara dengan rasa, saya pikir ya itu orang-orang tertentu aja gitu, kayak orang nyanyi. Kita dengar tadi kan suaranya Om Iwan Fals. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong teknis aja, kita udah tahu jujur banget ya nyanyinya gitu. Isyana juga sama gitu, jujur banget. Nah kalau aku lebih suka condong ke sana. Ketika kita mengeluarkan sesuatu itu kejujuran nih yang akhirnya bicara, sama kayak di voice act ini. Saya melihat keseluruhan film dan semua pengisi, Agni, Om Doni Damara, Doni Alamsyah, Tata Ginting, banyak lagi yang lain, kejujuran itu yang akhirnya kita tuangkan. Karena kita berharap dengan jiwa yang kita kasih, ini bisa membantu industri kita, terutama untuk film animasi yang memang ya kita berharapnya terus maju ya, begitu. Oke, kalau misalnya mau mendengar kejujuran suaranya Deddy Sumargo, jangan lupa ditonton nanti berarti. Pas ada istri saya jujur, itu biasanya di situ ya. Jadi pas recording itu ada istri saya itu. Iya. Karena harus jujur ya. Oke, terima kasih banyak Mas Densu. Yang lainnya ada yang mau tanya, boleh? Silakan disebutkan nama dan dari media mana dan pertanyaannya apa, silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Iwan, siang, Nika, Mas Budi. Saya Awan dari Ardan Radio Bandung. Jadi mungkin pertanyaan saya masalah lagu yang ada di soundtrack ini. Kepenasaran saya adalah bahwa pasti tidak hanya satu lagu yang akan dipilih. Maksudnya ada beberapa referensi yang mungkin kayaknya cocok ini atau pilihan lah mungkin. Nah, yang menjadi titik krusial dari timnya Bu Erika, kira-kira kenapa lagu ini yang dipilih dan kenapa lagu ini yang menurut saya agak cukup lama ya lagu ini. Lumayan tahun 98 atau 99 kalau 99 ya kalau nggak salah. Jadi kenapa lagu ini yang dipilih dari berbagai makam? Mungkin ada pilihan yang lain, tapi kenapa jatuhnya ke Bunga Terakhir? Atau mungkin ada proses pengen bikin lagu baru, tapi kenapa Bunga Terakhir yang jadi dipilih gitu? Atau mungkin ada lagunya siapa yang sekarang kenapa nggak dipilih gitu? Mungkin gitu ya. Oke. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih banyak Mas Awan dari Ardan Radio. Bu Erika, silakan Bu Erika, boleh dijelaskan gimana nih? Apakah memang benar ada pilihan-pilihan lain atau udah tunggal aja Bunga Terakhir? Iya Mas, jadi memang benar sebenarnya awalnya ada beberapa pilihan, tapi kita udah yakin hati dari pertama kali kita mendengarkan Bunga Terakhir dari Mas Baby gitu. Pas kita dengerin, kita minta Mas Iwan sama Isyan juga dengar gitu bagaimana menurut akhirnya ya kita setuju kalau Bunga Terakhir sebagai soundtrack dari Panjang Orang. Itu Mas ceritanya. Sesimpel itu sebenarnya, karena liriknya memang sangat menyentuh dan sangat blend sama adegan-adegan yang kita mau ceritain di film Panjang Orang. Oke, jadi tidak peduli untuk dari tahun 99-nya, tapi yang penting rasanya di dalam lirik-liriknya si Bunga Terakhir ini sesuai dan sejalan sekali ya dengan Panji Tengkorak seperti itu ya Bu Erika? Iya, rasanya karena kita udah ngebayangin, kita udah bisa merasakan ini akan jadi seperti apa kalau dinyanyikan sama Mas Iwan dan Isyan gitu. Jadi waktu pas pertama kali kita dikirimin private put, kita sekantor tuh udah merinding. Semerinding kita tadi dengerin ya Bu? Iya. Ya jadi wah, kita punya satu masterpiece. Terima kasih. Wow, luar biasa Bu Erika, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau tanya, boleh? Silakan disebutkan nama, dari media mana, dan pertanyaannya. Selamat siang, saya Kumil dari Fox Radio Bandung. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, memang
tahu bahwa ini lagu Bunga Terakhir adalah ciptaan Baby Romeo. Sedikit cerita, saya pernah dapat kabar waktu itu dari Salviadi ketika Salviadi membawakan Mencintaimu yang versi dia, terus kayak ada hal yang mungkin akan saya pertanyakan juga. Pertama adalah respon sang pencipta Baby Romeo kalau waktu pas Salviadi dibawakan akhirnya mohon izin. Ini mungkin cerita mungkin berarti buat teman-teman di sini juga, maksudnya ketika Salviadi dibawakan itu akhirnya sebelum dia rilis akhirnya datang dulu ke Mas Bibi, Mas ini lagunya begini. Akhirnya respon Mas Bibi itu, Sal, lagu versi ini yang ada di otak gua. Maksudnya kan memang ketika dia bikin lagu itu kan yang membawakan adalah KD kan. Cuma versi Sal itu merepresentasikan apa yang ada di pikiran dia saat itu. Nah mungkin yang pertanyaan saya pengen tahu yang pertama adalah respon Mas Baby ketika lagu ini setelah jadi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang lagu ini lama dan kalau tadi Om Iwan sempat sampaikan bahwa ini menjadi sebuah single yang cukup personal. Tapi yang saya pengen tahu untuk Isyana, mungkin kalau tahun 2019 Isyana itu berarti umur berapa ya? 2 tahun. 6 tahun. Nah, bagaimana cara membangun sebuah yang mungkin anggaplah kalau Om Iwan mungkin langsung bisa merecall sebuah memori yang mungkin bisa dibangun dalam sebuah musik seperti ini. Kalau Isyana apa yang lagi